aku Jenny Putri ini. Di sini aku mau jelasin soal bab pertama di remedi, yaitu pengenalan hardware. Di sini aku buka dulu filenya. Di sini aku masuk ke mode slideshow. Nah, di sini aku mau menjelaskan soal pengenalan hardware di bab pertama. Nah, sebenarnya apa sih itu hardware? Hardware adalah perangkat komputer yang bisa dilihat dan disentuh langsung oleh pengguna atau brainware. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Selanjutnya adalah contoh hardware. Nah, hardware itu dibagi jadi 3, input, output, sama proses. Yang pertama, contoh alat input. Input itu berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang pertama ada keyboard, fungsinya untuk memberi perintah kepada komputer mengetik dokumen atau menjalankan proses input. Ada mouse untuk menggerakkan kursor, membuka dan menutup program, dan lain sebagainya. Kemudian ada scanner, fungsinya untuk mengubah materi cetak seperti teks atau gambar ke dalam bentuk yang dapat dibaca atau dilihat di komputer. Kemudian ada alat output, yaitu alat yang untuk sebagai keluaran dari proses dan input. Yang pertama ada monitor, fungsinya untuk menampilkan visual data, gambar atau program yang sedang dijalankan. Lalu ada speaker, fungsinya untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Kemudian alat output lainnya ada printer, ada proyektor, ada VGA atau Video Graphics Accelerator, fungsinya untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Kemudian ada alat proses, yaitu alat yang digunakan untuk memproses input yang telah dimasukkan sebelumnya oleh pengguna. Di alat proses ada prosesor atau CPU yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Kemudian ada motherboard atau mainboard yang berfungsi sebagai papan sirkuit. Pokoknya tempat diletakkannya komponen-komponen penting. Kemudian ada memori, power supply, ada memori, sama RAM. RAM itu sebagai media penyimpanan sementara untuk komputer. Selanjutnya adalah perbedaan RAM dan ROM. Nah, sebelumnya kan tadi dijelasin kalau RAM itu berfungsi sebagai menyimpan memori dalam jangka waktu sementara, cuman dipakai saat komputer digunakan dan dialiri oleh aliran listrik. Sedangkan ROM bertugas untuk menyimpan semua data komputer atau ponsel secara permanen meskipun ponsel sedang mati total. Nah, ROM ini biasanya udah bawaan dari pabrik yang dipasang ke komputernya. Kalau RAM kan memang masih harus dipasang seperti itu. Sekian, terima kasih, dadah.